Halo Sobat Mitra, bersama saya Dr. Inaya. Saya Dr. Wendy. Saya Dr. John. Nah, dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional 2023, kami akan membicarakan atau bincang-bincang ringan mengenai penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu sendiri mungkin masih awam ya di masyarakat Indonesia dan perlu sekali kita membahas tentang penyakit ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, Dr. Wendy dan Dr. John, mungkin kita perlu menyampaikan sebenarnya apa sih penyakit degeneratif itu sendiri. Bagaimana Dr. Wendy? Untuk penyakit degeneratif itu, kalau kita bisa jabarkan, mungkin adalah penyakit yang berkaitan dengan proses penuaan, di mana dengan bertambahnya usia, proses fungsi sel dalam tubuh kita itu menurun. Jadi, penyakit degeneratif adalah penyakit yang terjadi dengan penurunan organ dan fungsi tubuh. Biasanya selain diakibatkan oleh proses penuaan, disertai dengan faktor risiko dari pola aktivitas kita, pola makan, dan juga mungkin faktor genetik. Gitu. Terkait dengan penyakit degeneratif yang sudah dijelaskan sama Dr. Wendy barusan, Ya. Apa sih perbedaan antara penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit akut lainnya? Kan sering banget tuh kalau kita praktek ya pasien hanya taunya ini sakit gitu. Perbedaan mencolok aja yang antara penyakit degeneratif sama penyakit akut. Oke. Mungkin ini ya, saya coba jawab, nanti kalau misalnya kurang teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi kalau misalkan penyakit degeneratif, seperti saya kan prosesnya penuaan. Dan kalau penyakit degeneratif itu sebenarnya proses penyakit yang istilahnya kita sudah tabung dari awal usia kita, di usia muda. Tapi manifestasinya atau gejala klinisnya kita alami atau rasakan saat usia sudah tua. Gitu. Contoh-contoh penyakit yang termasuk degeneratif ya, seperti diabetes dengan komplikasi-komplikasinya, kemudian sakit jantung, kemudian stroke, ya, kanker, mungkin sering juga yang kita tahu osteoporosis juga bisa. Nah, yang membedakannya dengan penyakit-penyakit akut ya, atau penyakit-penyakit yang bersifat bukan degeneratif, itu yang baru kita terpapar, kita alami, udah berapa sembuh. Tapi kalau yang degeneratif, kalau kita mau sembuhkan sulit ya, agak sulit, tapi lebih cenderung kita kontrol. Oke, jadi perbedaannya adalah kalau penyakit-penyakit akut itu justru bisa sembuh dengan obat-obatan. Kalau penyakit-penyakit degeneratif umumnya justru harus dikontrol dengan rutin, bertemu dengan dokter untuk menangani penyakitnya tersebut. Bukan begitu, dokter? Iya, betul. Nah, mungkin akan saya tambahkan sedikit ya. Jadi penyakit degeneratif tadi memang sudah sempat dibahas oleh Dr. Wendy. Memang suatu kondisi di mana terjadinya penurunan fungsi dan memang paling sering terjadi pada usia lanjut atau lansia, dikarenakan memang fungsi selnya itu sudah menurun seiring bertambahnya usia. Nah, tadi sudah kita bedakan ya, apa itu penyakit degeneratif dan penyakit akut. Contohnya mungkin selain batuk, demam juga salah satu penyakit akut. Nah, itu yang harus kita bedakan. Nah, sebenarnya selain dari penyakit yang tadi Dr. Wendy sudah sebutkan, mungkin Dr. John ada tambahan lain. Apa sih penyakit degeneratif yang paling sering di Indonesia? Mungkin kita bahas lagi ya. Satu tadi, kalau dari bidang kardiovaskular, itu jantung. Hipertensi, jantung koroner lah ya yang paling sering masyarakat paham. Kedua, diabetes atau kencing manis. Ketiga tadi osteoporosis. Nah, mungkin Dr. John ada tambahan lagi. Oke, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Iya. Kita bertiga kan sering jaga klinik, kita bertiga juga sering jaga unit gawat darurat. Betul. Jadi penyakit-penyakit yang umumnya sering terdeteksi di fasilitas-fasilitas pelayanan pertama itu yang paling sering saya temukan justru diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, yang dimana penyakit-penyakit tersebut bukan tidak ada bergejala, tetapi minim gejala. Sehingga para penderita itu jarang banget tahu kalau si penderita itu sudah menderita penyakit tersebut, gitu. Oke, jadi bagaimana caranya nih, Dr. John, bahwa kita bisa aware apa sih gejala-gejala yang biasanya paling sering ditemui di masyarakat? Oke, kita bicara yang pertama dulu deh, yaitu hipertensi atau tekanan darah. Gejala apa yang paling sering Dr. John temui pada pasien-pasien di klinik? Justru untuk penyakit hipertensi itu sendiri jarang banget yang ada bergejala. Jadi ketika ada pasien datang dengan nyeri tengkuk, itu sebenarnya bukan gejala dari hipertensi, melainkan kebetulan pasien dengan nyeri tengkuk datang dengan tensi yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi pada umumnya penyakit-penyakit tersebut justru tidak bergejala. Kemudian tadi apalagi penyakit degeneratif berikutnya? Diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus itu sebenarnya pada sekarang-sekarang ini sudah
banyak pasien yang justru tidak punya gejala. Memang secara teori gejala-gejalanya dulu adalah banyak makan, banyak minum, penurunan berat badan, nyeri-nyeri di ujung-ujung kaki atau ujung-ujung jari. Itu umum ditemukan pada pasien-pasien diabetes. Tetapi untuk sekarang ini justru banyak yang tidak terdeteksi terkait faktor risiko yang sudah dijelaskan sama Dr. Wendy tadi. Terkait usia, terkait faktor risiko keturunan seperti itu. Betul. Jadi mungkin dikarenakan tidak semuanya itu langsung bergejala, maka dari itu memang seringkali tidak diketahui sehingga pencegahannya justru terlambat dan bahkan sampai harus diobati dulu. Padahal memang penyakit degeneratif ini sendiri tentu saja bisa dicegah. Betul. Dr. Wendy ada tambahan? Jadi oleh karena itu pada tahun ini di Hari Kesehatan Nasional ini diangkat oleh Menteri Kesehatan kita satu tema, yaitu transformasi kesehatan Indonesia maju. Kalau kita mendengar kembali bahwa penyakit-penyakit degeneratif yang tidak bergejala ya, kadang-kadang belum bergejala di awal, maka kita pengen masyarakat Indonesia itu merubah pola makan, pola aktivitas, pola hidup, dan mendeteksi dirinya apakah memiliki potensi penyakit degeneratif atau tidak. Makanya dari tema kali ini kita akan membicarakan sedikit tips dan langkah-langkah supaya kita bisa terhindar dari penyakit degeneratif di kemudian hari. Oke, untuk faktor risikonya sendiri ya, tadi Dr. Wendy juga sudah sempat bahas. Yang pertama itu adalah pola hidup atau pola makan lah ya yang paling sering. Apalagi di era globalisasi ini sendiri, memang makanan-makanan sudah mulai modernisasi. Contohnya junk food. Mungkin Dr. Jan suka makan junk food. Bukan sih. Iya, cuma memang junk food ini salah satunya yang berperan penting bisa menjadi atau faktor risiko lah terjadinya penyakit degeneratif itu sendiri. Nah, selain itu Dr. Wendy mungkin ada tambahan selain pola makan? Pola perilaku ya. Perilaku. Kebiasaan seperti merokok. Oh, merokok. Ya, betul sekali. Merokok memang berperan besar lah ya. Selain merokok. Baik, selain merokok, faktor risiko yang umumnya terjadi pada masyarakat itu adalah yang pertama pola tidur dan pengelolaan stres. Pola tidur yang tidak baik, stres yang tidak terkelola dengan baik itu sangat bisa juga berperan penting untuk terjadinya penyakit degeneratif. Seperti itu, Dok. Oke. Untuk pola tidur ya, pola tidur yang baik itu dikatakan bagaimana Dr. John? Apakah memang 8 jam per hari atau kualitasnya sendiri? Misalnya apalagi kalau masyarakat yang memang pekerjaannya begitu padat ya, sehingga memang mempengaruhi penurunan dari jam tidur. Bagaimana sih? Baik, pola tidur yang sehat itu sebenarnya secara teori adalah 8 jam sehari. Tetapi yang paling penting harus kita perhatikan adalah kualitas tidur itu sendiri. Jadi tidur yang berkualitas sehingga ketika kita beristirahat, kita merasa cukup istirahatnya untuk melanjutkan aktivitas besoknya. Kemudian untuk mengelola stres itu juga sangat penting karena terkait dengan pekerjaan zaman sekarang ya, Dok. Sangat banyak membebani pikiran-pikiran para pekerjanya. Jadi mengelola stres itu sangat penting dalam mengubah perilaku kita untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif ini. Gitu. Oke, baik. Dokter Wendy ada tambahan dari faktor risiko itu mungkin obesitas bisa? Betul. Untuk yang berat badan, yang obesitas juga meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Dan juga kebiasaan-kebiasaan lain seperti minum alkohol juga rentan menyebabkan penyakit degeneratif yang lainnya. Seperti itu. Mungkin Dr. Inaya selama pengalaman ya di klinik ataupun di rumah sakit menemui pasien-pasien yang diabetes, kemudian penyakit jantung, stroke, faktor-faktor risiko apa yang sering Anda temui? Baik, kalau memang berdasarkan pengalaman, memang paling sering yang pertama itu adalah hipertensi ya. Jadi kebanyakan sih memang faktor keturunan, apalagi ketika kita memeriksa pasien, padahal masih usia muda loh Dr. Wendy, Dr. John, sekitar 30-an itu sudah mengalami hipertensi karena tekanan darah sudah di atas 140, apalagi di era sekarang tadi ya, balik lagi dari pola makan, pola tidur, pola hidup, semuanya itu sangat berpengaruhi. Padahal usianya kalau kita terbilang masih muda gitu, tapi setelah digali memang keturunan, bahwa keturunan juga mempengaruhi dari penyakit degeneratif itu sendiri. Yang kedua, obesitas. Nah, masyarakat sekarang memang ketika kita hitung body mass index-nya memang obesitas itu salah satu faktor risikonya. Nah, jadi mungkin harus kita modifikasi ya.
pola hidup itu sendiri. Betul Nah, sekali. bagaimana caranya kita bisa mencegah dari faktor risiko obesitas itu sendiri? Baik, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mencegah untuk terjadinya obesitas. Yang pertama ya, yang jelas peningkatan aktivitas fisik dengan cara berolahraga. Karena banyak sekali masyarakat yang pahamnya kalau aktivitas fisik itu adalah sama dengan olahraga ya dok. Jadi ketika kita bertanya sama pasien-pasien kita, Pak apakah pernah berolahraga? Pasien selalu jawabannya pernah. Olahraganya apa? Menyuci mobil. Ya, itu kan bukan suatu olahraga ya dok. Yang jelas kita balik lagi ke definisi awal, olahraga. Berarti kita harus mengolahraga. Jadi menyediakan waktu tertentu untuk mengolahraga kita. Jadi olahraga itu contohnya yang paling ringan aja, minimal jalan kaki, jalan santai pagi, minimal 30 menit, 3 kali seminggu. Itu juga salah satu aktivitas ataupun yang sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya faktor risiko obesitas. Seperti itu. Karena balik lagi kan ke penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang sering dialami oleh orang-orang yang sudah berumur. Orang-orang yang sudah berumur, aktivitasnya juga sudah mulai berkurang sehingga perlu waktu khusus untuk olahraga untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif ini. Ya, tentunya juga tidak sembarang olahraga ya yang bisa dilakukan oleh para lansia ini sendiri. Jadi mungkin ada olahraga khusus, apalagi terlebih ketika memang para lansia ini sudah mengalami penyakit degeneratif itu sendiri. Betul banget. Nah, bagaimana caranya menanamkan awareness pada masyarakat ini, Dr. John, Dr. Wendy, supaya bisa aware sendiri nih, jangan sampai sudah terjadi penyakit degeneratif itu baru mau mengobati, padahal sebenarnya bisa kita cegah penyakit ini. Oke, untuk penyakit degeneratif ya, baik diabetes, serangan jantung, kalau kita dengarnya aja tuh sudah, kalau menurut saya udah mengerikan, apalagi kalau diabetes itu komplikasinya banyak sekali. Komplikasi-komplikasi diabetes itu seperti penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal, ataupun yang lainnya itu sulit diobati. Dan pengobatannya cukup sulit, bahkan memakan biaya yang cukup besar. Jadi kita mengajak sobat-sobat mitra untuk mendeteksi dini apakah terindikasi penyakit degeneratif atau tidak. Karena kalau sudah mengalami penyakit degeneratif, kita harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk pengobatan. Kalau kita melakukan pencegahan, tentunya duit yang kita keluarkan lebih sedikit lah, lebih minim. Jadinya seperti itu. Balik lagi kalau penyakit degeneratif itu kan justru harus dikontrol kan ya dok, tidak bisa sembuh. Artinya kalau misalnya sudah terkontrol dari awal, yang seperti Dokter Wendy bilang, kalau komplikasinya justru yang lebih menakutkan, artinya kita mencegah komplikasi tersebut. Artinya kita juga bisa mencegah biaya yang terlalu besar untuk keluar di akhir. Sekali. Karena sebagian besar untuk berobat, pengeluaran biaya pengobatan di bagian obat ya. Itu obat nggak hanya 1-2 jenis, tapi obat-obat itu berbagai macam loh. Apalagi kalau misalkan salah contoh kasus yang sering kita temui di saat ini, penyakit jantung sama diabetes. Obat nggak hanya satu, obat diabetes doang. Mungkin komplikasinya obat penyakit jantung koroner, dia harus minum pengencer darah, harus mengkonsumsi obat jantung, harus mengkonsumsi obat gula, obat darah tinggi juga. Itu satu obat berapa banyak biayanya. Besar. Benar sekali biayanya besar. Makanya dengan kita medical check up, kita deteksi dini, kita bisa mencegah terjadinya penyakit degeneratif dan juga komplikasi-komplikasi lainnya itu loh. Jadi intinya dengan medical check up kita pencegahan. Nah, untuk medical check up itu sendiri memang tidak mesti pada saat usia sudah lanjut baru bisa. Bahkan memang dari usia yang gini ya mungkin di usia 20-an pun sudah bisa medical check up. Bahkan itu suatu langkah utama yang baik ya untuk mencegah dari penyakit degeneratif itu sendiri. Nah, tadi Dokter Wendy ada bahas mengenai komplikasi. Nah, mungkin kita harus menjelaskan ke sobat-sobat mitra apa sih sebenarnya komplikasi itu sendiri supaya makin sadar diri nih, jangan sampai kita sudah penyakit degeneratif bahkan terjadi komplikasi baru mau berobat. Nah, gitu. Mungkin dari Dokter John ya. Yang pertama, hipertensi dulu yang paling sering di Indonesia. Komplikasi terkait dari komplikasi dari hipertensi itu tersebut, yang paling sering terjadi dari hipertensi adalah yang pertama itu penyakit pada ginjal. Karena tekanan darah ini bisa merusak ginjal. Kalau terus-terusan tekanan darah tinggi dalam tubuh kita, dia akan merusak ginjal. Kemudian yang paling sering saya temukan untuk penyakit-penyakit hipertensi ini, yang paling sering datang ke UGD itu adalah stroke, baik stroke perdarahan ataupun stroke penyumbatan. Jadi
sangat berbahaya sekali untuk komplikasi-komplikasi yang terjadi pada hipertensi ini. Hipertensi ya, oke baik. Yang kedua adalah diabetes atau kencing manis. Bagaimana Dokter Wendy untuk komplikasi dari diabetes itu sendiri? Untuk diabetes kurang lebih sama menyangkut ke komplikasi ke organ-organ lain ya. Kalau untuk diabetes bisa pengaruh ke pembuluh darah. Satunya pembuluh darahnya itu terjadinya penumpukan plak bisa, kemudian jadi fragile, istilahnya kaku ya, dan juga terjadinya sumbatan pembuluh darah terutama di bagian ekstremitas atau kaki gitu. Jadi kalau bisa kita melihat pasien-pasien diabetes, kalau misalkan luka pada kaki itu sulit untuk sembuh, bahkan ada penyakit arteri pada kaki penyumbatan jadinya biru atau bahkan kehitaman nekrosis ya. Nah itu komplikasinya cukup berat, bisa saja ke depannya perlu penanganan operatif seperti amputasi ataupun lainnya, untuk terutama itu komplikasi diabetes ya, untuk pada pembuluh darah. Selain pada itu juga bisa pengaruh ke ginjal untuk diabetes. Selain ke ginjal, ke jantung, kemudian ke mata juga bisa pandangan kabur. Apalagi kalau mata tuh istilah jendela dunia ya, kita kalau ada gangguan penglihatan itu sangat sulit untuk beradaptasi secara psikis. Gitu dan juga. Memang komplikasi-komplikasi yang sudah disebutkan Dokter Wendy ini sendiri memang sering sekali kita temui ya, apalagi di praktek sehari-hari, di unit gawat darurat gitu. Nah selain dari komplikasi itu sendiri, mungkin ada penyakit lainnya di bidang persarapan selain stroke tadi ya, yang salah satunya menjadi penyakit degeneratif. Mungkin yang belum sering terdengar yaitu Parkinson, salah satunya juga itu adalah penyakit degeneratif. Kemudian yang kedua adalah Alzheimer atau penurunan dari fungsi memori. Itu juga salah satu penyakit degeneratif yang harus kita hindari juga. Nah, baik. Mungkin tambahan satu yang seringnya masalah osteoporosis. Oh iya betul. Ya, osteoporosis ya, jadi kekurangan zat kalsium bagian tulang ya, jadi lebih rapuh. Apalagi untuk yang udah usia lanjut, terjadi osteoporosis, kalau terjatuh aja, mungkin itu resiko untuk fraktur ataupun patah tulang lebih tinggi. Betul. Ya, dan kasusnya memang cukup sering ya, Dokter Wendy. Cukup sering juga, apalagi di usia-usia lanjut ya, di usia 50-an, 60-an ke atas. Paling kan kita temui bahwa pasien tersebut jatuh di kamar mandi. Betul, usia tua. Setelah di ronsen atau dilakukan pemeriksaan X-ray, ternyata memang terjadi patah tulang. Gitu. Itu yang kita hindari, karena ketika terjadi tadi kualitas hidup pun menurun, aktivitas pun terhambat. Nah, mungkin salah satu cara untuk kita deteksi dini dari terjadinya osteoporosis itu sendiri apa? Mungkin Dokter John? Untuk pemeriksaannya mungkin. Oke, bisa kita kerjakan. Ya, betul. Jadi untuk mencegah terjadinya osteoporosis itu salah satunya adalah dengan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin yang direkomendasikan untuk mengetahui apakah pasien sudah mengalami penyakit degeneratif osteoporosis atau tidak. Yang pertama adalah vitamin D25OH. Kemudian ada pemeriksaan radiologis yang dinamakan dengan bone marrow density. Jadi melihat kepadatan tulang atau istilahnya BMD. Kalau di rumah sakit kita juga tersedia untuk pemeriksaan BMD tersebut. Oke. Salah satu pemeriksaan yang baik ya untuk mendeteksi dini. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan juga bahwa memang penyakit degeneratif ini sendiri, yaitu kita ulang lagi ya, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, Parkinson atau Alzheimer tadi tambahannya itu bisa dicegah teman-teman dengan cara satu, kesadaran diri, kedua, medical check up dini sehingga kita bisa memperbaiki kualitas. Ketika pun pasien-pasien sudah mengalami penyakit degeneratif itu sendiri, bisa kita tingkatkan kualitas hidupnya. Jangan sampai terjadi komplikasi itu sendiri. Mungkin untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ini sendiri, ada pesan tersendiri dari Dokter Wendy dulu ya mungkin. Mungkin pesan-pesan buat sobat mitra sekalian, untuk berkalangan usia berapapun, saya ajak sobat-sobat untuk melakukan medical check up secara rutin. Dimana dengan melakukan medical check up ini, saya harapkan sobat-sobat bisa terhindar dari penyakit degeneratif dan komplikasi-komplikasinya. Gitu. Baik, Dokter John mungkin ada tambahan? Terkait dengan Hari Kesehatan Nasional saat ini, jadi berupa transformasi pemeriksaan kesehatan, transformasi. Jadi yang kita tingkatkan justru adalah self awareness-nya. Jadi saya mengajak kepada sobat-sobat mitra medika untuk usia dini, apalagi yang sudah memiliki faktor-faktor risiko berupa yang tadi kita bilang ya, faktor risiko keturunan,
Itu untuk mendeteksi dini nih penyakit-penyakit apa yang ada di dalam dirinya dengan medical check up rutin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Wendy dan Dr. John. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman dan ilmu lah bagi teman-teman dan sobat-sobat mitra di rumah supaya bisa lebih aware dan lakukan medical check up dini dan perbaiki pola hidup. Demikian bincang-bincang sehat kita dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2023. Saya Dr. Inaya. Saya Dr. Wendy. Saya Dr. John. Undur diri, sampai berjumpa lagi di bincang-bincang sehat selanjutnya. Mari sehat bersama RSMM Pilihanku.